Halo teman bersama, di sini udah ada Zoom H1N, sebuah recorder yang bisa dipakai langsung ngerekam dari mixer. Jadi misalkan kamu lagi bikin video nikahan, itu kan di bagian akad nikahnya biasanya direkam ya. Nah itu bisa langsung direkam dari mixer, langsung masuk ke recorder ini. Jadi suaranya lebih clear dan juga minim noise. Atau misalkan kalau kamu punya kamera yang punya jack 3,5 mm, itu juga bisa langsung dikonekin ke kamera. Jadi hasil audio sama videonya langsung jadi satu, nggak perlu diedit lagi di post production nanti. Terus kenapa kita butuh banget mic eksternal? Karena hampir semua kamera atau ya kebanyakan kamera itu mic internalnya nggak gitu bagus dan biasanya banyak noise-nya dan nggak begitu kenceng. Jadi kalau misalkan kita pengen produksi video yang kualitas audionya bagus, itu kita butuh mic eksternal. Selain minim noise dan juga lebih clear, suaranya itu lebih jernih dan lebih bulat biasanya. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu gimana hasilnya Zoom H1N, dari tadi awal video sampai sekarang ini aku ngerekam pakai Zoom H1N. Dan ini direkam di sore hari ya, dan rumahku ini di pinggir jalan. Jadi dari tadi itu banyak banget motor sama mobil yang lewat. Nah, dari sini kita bisa lihat seberapa bagus sih si Zoom H1N ini menghandle noise-nya. Dan nanti sampai video ini ditayangkan itu nggak aku edit ya audionya. Jadi langsung dari Zoom-nya ini langsung aku kasih ke Premiere, cuma dimasukin doang. Terus langsung nanti aku post di IGTV atau di YouTube. Jadi suaranya itu bener-bener suara asli dari Zoom-nya ini tanpa diedit. Dah, misalkan kalian mau sewa, itu udah lengkap banget paketnya. Yang pertama ada mini tripod, yang kedua tentunya ada zoomnya dan udah dikasih baterai. Baterainya itu Panasonic berapa ya? Panasonic A3. Terus sudah termasuk juga memory card 32 GB. Kalau 32 GB itu bisa sampai 50 jam ngerekam loh kalau MP3, atau kalau MP3 ininya kualitasnya MP3 formatnya MP3 itu bisa sampai 50 jam. Kan nggak mungkin juga kita rekam 50 jam. Jadi 32 GB itu udah bener-bener cukup banget. Itu sudah dikasih dua kabel. Yang pertama kabel RCA, yang kedua kabel 6,5 mm itu kalau mau menghubungkan ke mixer. Biasanya mixer udah punya semua sih. Kalau dia nggak pakai jack RCA, dia pakai 6,5 mm. Jadi aman lah kalau misalkan mau dipakai untuk rekam di video akad nikah gitu. Terus kalau misalkan mau langsung dikonekin ke kamera juga udah aku bawain kabel 3,5 mm. Jadi kalau misalkan sewa itu udah lengkap banget, nggak perlu tambah apa-apa lagi, udah bisa dipakai buat ngerekam. Nah, untuk fiturnya juga udah lumayan lengkap ya. Yang pertama, dia bisa dipasang headset, jadi kalian bisa memonitor suaranya tuh sebelum mulai take videonya. Itu bisa dimonitor dulu suaranya, hasilnya kayak gimana itu bisa dimonitor. Jadi kalau misalkan noise-nya masih kerasa, itu gain-nya bisa kalian kecilin, atau kalau misalkan ternyata terlalu rendah suaranya bisa kalian naikin gain-nya. Kalau di samping sini itu ada kabel audio jack 3,5 mm. Kalau misalkan mau kalian pasang ke mixer atau mau langsung dipasang ke kamera. Terus di sampingnya juga ada memory card 32 GB. Kalau mau nyalain tinggal ditahan ke bawah aja, ini udah bisa nyala. Tapi ditahan agak lama, nanti dia bakal nyala. Yang bagusnya lagi, kalau misalkan kalian nggak mau ngerekam pakai baterai atau males untuk ngecharge baterai, itu kalian bisa langsung colok ke listrik. Tapi risikonya ya kalau misalkan tiba-tiba mati lampu, kalian nggak bisa ngerekam. Kalau yang putaran di atas ini dipakai untuk mengatur sensitivitas dari audionya. Jadi kalau misalkan semakin banyak angkanya, itu semakin sensitif. Jadi suara yang kecil itu benar-benar kedengeran. Untuk ngatur gain-nya lah ini istilahnya biasanya. Bagian bawah ini ada audio, dia dipakai untuk memilih jenis formatnya. Formatnya ada dua, ada MP3, ada WAV atau WAV. Kalau MP3 itu memang kecil hasil ininya, hasil size dari filenya itu. Tapi kualitas juga yang itu bagus. Lebih baik kalau aku saranin sih pakai yang WAV. Lebih bagus hasilnya, tapi juga nggak gitu gede-gede banget kok ininya, hasil memori yang dihasilkan itu. Terus ini kalau misalkan MP3 itu semakin kecil bitrate-nya, itu akan semakin mengurangi kualitasnya. Kalau untuk WAV itu aku saranin pakai yang 24K 48 bit. Jadi kalau misalkan pakai yang ini itu suaranya udah bagus, tapi hasil filenya itu nggak begitu besar. Jadi udah cocok banget lah. Tapi kalau misalkan kalian mau suaranya dibikin yang slow kayak gitu, itu kamu bisa pakai yang 96K 24 bit. Nanti hasilnya agak lebih gede dikit tapi tetap bagus kok suaranya. Kalau low cut ini berfungsi untuk menghilangkan suara
di rentang frekuensi tertentu. Jadi misalkan kalian record wawancara nih, itu bisa pakai yang 80 Hz karena suara manusia jarang di bawah 80 Hz. Jadi nanti frekuensi yang di bawah 80 Hz itu akan di-cut sama si Zoom A1N-nya. Ada juga yang 120 sama 160. Itu artinya frekuensi yang di bawah itu akan di-cut secara otomatis sama Zoom A1N-nya. Nah, kalau di bagian layar nih ada tulisan kan, ada yang gerak-gerak ini. Nah, itu pastikan suara yang optimal itu di rentang di rentang minus 18 sampai minus 12. Itu suara yang paling optimal, yang paling bagus lah suaranya. Terus ada juga limiter yang paling kanan itu dipakai untuk membatasi suara agar tidak pecah. Kalau auto ini di-off-kan aja biar kita bisa mengatur suara sendiri. Karena kalau di-on-kan nanti yang bagian atas ini nggak bisa diatur-atur. Oke, jadi itu tadi sedikit review dan sedikit tutorial cara menggunakan Zoom A1N. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di share ke teman-teman kalian, atau kalau kalian lihat video ini di YouTube juga jangan lupa untuk di like sama di subscribe. Kalau misalkan mau sewa itu cuman 50.000 per hari. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram kita ya @kamerabersama Solo. Banyak info-info menarik di sana. Terima kasih sudah menonton.